Selamat siang, nama saya Kenry Hartono, NIM 8030190002 dari kelas 01 PK5 Keamanan Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai UTS Keamanan Komputer dan Jaringan. Soal pertama, apakah hacking merupakan kejahatan? Berikan alasannya. Di sini hacking tidak termasuk dalam kejahatan cyber, karena hacking dilakukan oleh seseorang untuk menguji seberapa tinggi kemampuannya untuk dapat masuk ke sebuah sistem. Hacker biasanya dipekerjakan secara legal oleh pemilik sistem untuk mencari kelemahan dan menguji sistem tersebut. Kemudian hacker akan melaporkan jika ada kelemahan dalam sistem tersebut, sekaligus mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki kelemahan sistem tersebut. Soal kedua, bagaimana dengan cracking? Apakah hukum di Indonesia telah mengakomodasi kejahatan cracking? Jelaskan. Cracking merupakan kebalikan dari hacking. Cracking merupakan aktivitas cyber dengan tujuan negatif. Cracking bekerja dengan cara meretas sebuah sistem secara ilegal untuk merusak data, mengambil data penting, serta mengacak-acak sebuah sistem. Sistem hukum tentang kejahatan cyber di Indonesia belum mengakomodasi seluruh kejahatan komputer melalui media internet, dan juga kurangnya penegasan terhadap pencarian dan penegakan hukum kepada para pelaku kejahatan cyber. Soal ketiga, menurut Anda kejahatan di ATM yang sering diberitakan apakah termasuk kejahatan cracking? Beri alasan untuk jawaban Anda. Kejahatan pada mesin ATM dapat terbilang kegiatan cracking, karena pelaku kejahatan melakukan pencurian data dan informasi pribadi pada kartu debit atau kredit seseorang dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit ataupun kartu kredit. Hal ini disebut juga dengan skimming. Soal keempat, jelaskan bentuk kerugian dari spyware. Jelaskan langkah-langkah atau upaya menanggulangi spyware. Spyware bisa melakukan banyak hal merugikan setelah terpasang di komputer atau ponsel Anda, yaitu 1. Memperlambat perangkat dan boros baterai. Hal ini dikarenakan spyware yang bekerja di belakang layar melakukan berbagai aktivitas yang tidak disadari dan akan memakan sumber daya yang tidak sedikit. Yang kedua, mengarahkan user ke website tertentu. Spyware bisa mengarahkan Anda ke website tertentu dan tak jarang website tersebut berisikan virus, malware, dan lain-lain. Yang ketiga, kerusakan sistem perangkat. Spyware berjenis Trojan tak hanya mengambil data, tetapi juga bisa melakukan perubahan pada perangkat Anda, mulai dari menghapus file sistem yang penting, hingga mematikan paksa perangkat Anda, sehingga perangkat Anda akan rusak dan tidak berfungsi dengan normal. Yang keempat, menjadikan perangkat Anda sebagai server, yaitu tanpa disadari perangkat kita dapat menyebarkan spyware ke orang lain. Yang kelima, identity theft, yaitu semua data pribadi Anda yang berhasil dikumpulkan akan disalahgunakan untuk kepentingan si pembuat spyware atau pihak ketiga yang membeli data tersebut. Selanjutnya, upaya mencegah spyware pada perangkat komputer atau laptop. Yang pertama adalah install antivirus. Yang kedua, update antivirus secara berkala. Yang ketiga, disable penyimpanan cookies pada web browser. Soal kelima, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik yang digunakan oleh cracker untuk menerobos sistem. Teknik yang pertama adalah spoofing, yaitu salah satu metode penyusupan dengan cara memalsukan identitas user sehingga hacker dapat masuk ke jaringan secara ilegal. Yang kedua adalah scanner, yaitu penyusupan dengan menggunakan suatu program yang secara otomatis dapat mendeteksi kelemahan sistem dalam sebuah jaringan. Yang ketiga ada sniffer, yaitu penyusupan dengan cara memonitoring dan menganalisis jaringan komputer. Yang keempat ada password cracker, yaitu metode dengan membuka password yang telah dienkripsi. Sekian dari presentasi saya mengenai jawaban dari soal UTS, keamanan komputer dan jaringan. Terima kasih.